Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 yang terdiri dari Ahmad Dimas Muhajirin dengan NIM 19030280. Yang kedua Fajriya Nikmatul Arifah dengan NIM 1903021000. Dan yang ketiga Abid Naufal FVP dengan NIM 1903022122. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan menurut Freddy Rangkuti. Persediaan yaitu salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan yang secara kontinu diperoleh, diubah kemudian dijual kembali. Sedangkan pengertian persediaan menurut Sharon Neuwanger, Phillips, Alves, dan Carl Warren yang diterjemahkan oleh Arya Paramita Amanunggrani dan Taufik Hendrawan, yaitu digunakan untuk mengindikasi barang dagang yang disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan, dan bahan yang digunakan dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu. Persediaan atau inventory adalah bahan-bahan atau barang atau sumber daya organisasi yang disimpan dan akan dipergunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk proses produksi atau perakitan, untuk suku cadang dari peralatan maupun untuk dijual. Macam-macam persediaan. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku, yaitu persediaan barang-barang berwujud seperti besi, kayu, serta komponen-komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi. 2. Persediaan komponen-komponen rakitan, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain di mana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. 3. Persediaan bahan pembantu, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen produk jadi. 4. Barang dalam proses, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. 5. Barang jadi, yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim pada pelanggan. Pentingnya manajemen persediaan. Adanya persediaan memungkinkan pihak manajemen perusahaan untuk mengatur kegiatan penggandaan, produksi, dan penjualan lebih fleksibel, memperkecil kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan dalam memenuhi permintaan pelanggan, terhentinya proses produksi karena tidak ada persediaan bahan baku. Adanya persediaan juga mempunyai dampak yang kurang baik bagi perusahaan, yaitu perusahaan harus menginvestasikan sejumlah dana dalam persediaan, yang mana dana persediaan merupakan salah satu unsur aktiva lancar yang likuiditasnya paling rendah. Di samping itu, adanya kemungkinan persediaan yang mengalami kerusakan atau keausan sehingga nilainya menjadi turun. Manajemen persediaan penting untuk mendukung kelancaran produksi dan penjualan. Biaya persediaan ada 3 macam. Yang pertama yaitu biaya penyimpanan atau carrying cost. Biaya penyimpanan terdiri atas biaya modal atas dana yang terikat pada persediaan, biaya penyimpanan dan penanganan persediaan, biaya asuransi, pajak atas persediaan, dan penyusutan atau keausan. Biaya penyimpanan dapat dirumuskan dengan C dikali P dikali Q dibagi 2. Yang kedua yaitu biaya pemesanan atau ordering cost yang terdiri atas biaya pengiriman order, biaya pengiriman barang, dan penanganannya. Biaya pemesanan dapat dirumuskan dengan F dikali S dibagi Q. Biaya yang ketiga yaitu biaya kehabisan persediaan atau cost of running short, terdiri atas kerugian penjualan, kehilangan goodwill pelanggan, biaya akibat kemacetan jadwal produksi. Model Economic Ordering Quantity atau disingkat EOQ. Model EOQ adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk menentukan jumlah persediaan yang optimal. Dalam model EOQ, biaya persediaan yang dipertimbangkan adalah biaya penyimpanan persediaan dan biaya pemesanan persediaan. Model EOQ dirumuskan DT bagi DQ sama dengan CP bagi 2 dikurangi FS
bagi Q kuadrat sama dengan 0. CP dibagi 2 sama dengan Fs dibagi Q kuadrat. Q kuadrat CP sama dengan 2Fs. Q kuadrat sama dengan 2Fs dibagi CP. Keterangan EOQ sama dengan jumlah pesanan yang ekonomis. F sama dengan biaya pemesanan setiap kali pesan. S sama dengan jumlah kebutuhan persediaan dalam unit tiap tahun. C sama dengan biaya penyimpanan per tahun yang dinyatakan dalam presentasi dari harga beli persediaan. P sama dengan harga beli per unit persediaan. Reorder point atau titik pemesanan kembali. Pada tingkat persediaan berapa pemesanan harus dilakukan agar barang datang tepat waktu disebut dengan reorder point atau ROP. Reorder point dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. ROP sama dengan LT dikali Q. ROP sama dengan reorder point, LT sama dengan lead time atau hari, minggu, atau bulan. Q pemakaian rata-rata atau per hari, per minggu, atau per bulan. Model EOQ dapat dioperasionalkan dengan asumsi berikut. 1. Jumlah penjualan atau kebutuhan persediaan dalam satu periode dapat diketahui dengan pasti. 2. Barang yang dibutuhkan harus selalu tersedia di pasar. 3. Barang yang saat dipesan dagang pada saat yang sama sekaligus. 4. Harga persatuan barang tetap berapapun jumlah yang dipesan. 5. Biaya pemesanan untuk setiap kali pesan tetap. 6. Biaya penyimpanan per unit per periode tetap. Persediaan pengaman. Besar kecilnya jumlah persediaan pengaman yang perlu dipertahankan oleh perusahaan tergantung pada beberapa faktor. Di antaranya yaitu yang pertama, permintaan persediaan. Semakin besar ketidakpastian permintaan persediaan, semakin banyak jumlah persediaan pengaman yang harus diadakan, dengan anggapan faktor lainnya tetap. Dengan kata lain, semakin besar fluktuasi permintaan yang tidak dapat diketahui, semakin besar resiko terjadinya kehabisan persediaan. Yang kedua yaitu lead time. Semakin tidak pastinya lead time untuk penggantian atau pemesanan persediaan, semakin besar risiko kehabisan persediaan. Dengan demikian, semakin banyak persediaan pengaman yang diperlukan dengan asumsi faktor lainnya tetap. Yang ketiga yaitu biaya kehabisan persediaan. Semakin besar biaya kehabisan persediaan, semakin banyak jumlah persediaan pengaman yang harus dipertahankan dengan anggapan faktor lainnya tetap. Yang keempat yaitu biaya penyimpanan tambahan persediaan. Semakin besar biaya penyimpanan tambahan persediaan, berarti semakin mahal biaya untuk pengadaan persediaan pengaman dengan asumsi faktor lainnya tetap. Klasifikasi ABC. Klasifikasi ABC merupakan konsep untuk mengendalikan persediaan, yang mana persediaan yang mahal memerlukan pengendalian yang lebih ketat dibandingkan dengan persediaan yang murah. Tidak ada satu metode manajemen persediaan yang dapat diterapkan untuk semua macam persediaan. Oleh karena itu, penerapan suatu metode manajemen persediaan tertentu perlu disesuaikan jenis persediaannya. Agar manajemen persediaan dapat dilakukan dengan tepat, maka persediaan tersebut perlu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan pada harga dan kontribusinya terhadap penjualan. Salah satu cara untuk pengelompokan persediaan dikenal dengan nama klasifikasi ABC. Prinsip manajemen persediaan yang menerapkan klasifikasi ABC adalah semua persediaan harus bisa dimasukkan ke dalam salah satu kelompok persediaan, yaitu 1. Kelompok A merupakan persediaan yang harga persatuannya tinggi dan kontribusi terhadap penjualan juga tinggi. 2. Kelompok B merupakan persediaan yang harganya lebih rendah dari kelompok A dan kontribusi terhadap penjualan sedang. 3. Kelompok C merupakan persediaan yang harganya rendah dan kontribusi terhadap penjualan juga rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.